Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa peserta mata kuliah komunikasi bisnis. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat selalu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan PB ke-7 yaitu teknik-teknik komunikasi pemasaran. Adapun capaian pembelajaran dari pertemuan kali ini yaitu diharapkan setelah mengikuti perkuliahan mengenai teknik-teknik komunikasi pemasaran, mahasiswa mampu menjelaskan beberapa hal mencakup periklanan, peran penjualan tatap muka, paradigma penjualan tatap muka, strategi penjualan tatap muka, dan berbagai media alternatif untuk promosi. Oke, kita akan mulai dari pendahuluan terlebih dahulu ya. Jadi kita sering kali mendengar istilah pemasaran dan selalu dikaitkan dengan iklan. Artinya bahwa iklan tidak pernah bisa lepas dari kegiatan pemasaran atau marketing. Nah, terutama di dalam kegiatan pemasaran modern seperti saat ini, periklanan merupakan bagian dari kegiatan promotion mix atau kita mengenalnya dengan bauran promosi dan IMC atau Integrated Marketing Communication yang dia bersama-sama dengan kegiatan personal selling, publisitas, dan promosi dagang. Lebih lanjut, apa itu periklanan? Periklanan adalah promosi mengenai barang, jasa, perusahaan, ataupun juga bisa institusi dan ide yang berbayar. Dan dia harus memiliki target atau sasaran yang jelas. Nah, periklanan sendiri dia sifatnya membujuk dan mempengaruhi konsumen. Dan untuk bisa melakukan hal ini tentu memerlukan media massa untuk menyampaikan pesan secara luas dan serempak. Nah, adapun sifat dari pesan di dalam iklan adalah sifatnya non-personal. Dan selain itu di dalam iklan terjadi proses identifikasi produsen, artinya perlu ada identitas yang jelas ya ketika kita sedang beriklan. Kenapa? Supaya ketika orang tertarik dengan produk atau jasa yang kita tawarkan, dia bisa langsung mengingat siapa yang harus dikontak dan apa nama dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Dilanjut, definisi atau pengertian periklanan yaitu suatu bentuk dari presentasi non-personal tadi yang sudah saya jelaskan, dan ini merupakan promosi dari suatu ide, barang, atau jasa yang berbayar, jadi tidak gratis ya, dan ini dilakukan oleh sponsor atau perusahaan yang tadi dijelaskan di awal, dia harus jelas ya identitasnya. Lalu periklanan sendiri adalah cenderung menekankan pada aspek penyampaian pesan yang harus kreatif dan persuasif yang sifatnya bisa membujuk, dan ini disampaikan melalui media khusus. Adapun 6 prinsip dasar iklan yaitu pertama adanya pesan tertentu, jadi ada message-nya ya. Yang kedua dilakukan oleh komunikator atau sponsor, berarti ini adalah sumbernya ya atau source. Yang ketiga dilakukan dengan cara non-personal, jadi cara penyampaiannya ini umum ya, berlaku untuk banyak orang. Lalu yang keempat disampaikan untuk khalayak tertentu atau disesuaikan dengan segmentasi yang sudah ditentukan. Yang kelima, dalam penyampaian pesan tersebut dilakukan dengan cara membayar, jadi tidak gratis. Yang terakhir adalah penyampaian pesan tersebut harus mampu mengharapkan dampak atau efek tertentu. Misalnya dari yang tidak suka menjadi suka, lalu yang tadinya awalnya tidak tertarik menjadi tertarik, dan bahkan kita berharap ada suatu tindakan nyata ya, call to action, entah dia membeli ataupun mau menggunakan jasa yang kita tawarkan. Nah, sekarang kita akan mengenal berbagai jenis iklan. Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah commercial advertising. Nah, ini biasanya untuk mendukung kampanye pemasaran suatu produk atau jasa ya. Yang kedua, ada yang namanya corporate advertising. Ini lebih kepada untuk membangun citra suatu perusahaan yang tujuan akhirnya adalah membangun citra
positif ya terhadap produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tertentu. Yang ketiga, ini adalah public service advertising yang biasa kita kenal dengan iklan layanan masyarakat atau ILM. Dan ini merupakan bagian dari kampanye social marketing dan biasanya tujuannya untuk menjual gagasan atau ide untuk konteks pelayanan dan kepentingan masyarakat. Misalnya contoh mengenai iklan kayak sekarang PHBS, terus bagaimana menggunakan masker yang baik. Lalu juga sekarang ada lagi kampanye 3M ya, 3M yang misalkan menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan. Itu contohnya dari iklan layanan masyarakat. Adapun media iklan yang bisa kita gunakan ya antara lain bisa menggunakan media cetak, misalkan seperti koran atau surat kabar, tabloid atau majalah. Yang kedua, menggunakan media elektronik seperti TV ataupun radio. Yang ketiga adalah media luar ruangan seperti billboard yang sering kita temui di pinggir jalan. Terus yang lain melalui media interaktif yang berbasis internet. Dan yang terakhir, melalui media alternatif seperti video atau penayangan di bioskop atau rambu-rambu ya. Kayak sekarang misalkan kalau kita ke arah kampus tuh selain ada keterangan arah ke kampus IPB Dramaga misalkan, itu juga ada keterangan nama perumahan tertentu yang dekat dengan kampus kita. Dan itu sebenarnya bagian dari iklan. Kalau tadi kita membahas iklan, sekarang kita akan membahas mengenai penjualan tatap muka atau personal selling. Apa itu personal selling? Jadi ini merupakan interaksi antar individu yang tentu saling bertatap muka yang ditujukan untuk bisa menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Nah, atau dalam pengertian lain, personal selling ini adalah komunikasi langsung yang tadi ya secara face to face atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan atau calon konsumen. Dan ini tujuannya untuk memperkenalkan suatu produk atau jasa tadi ya kepada entah itu calon pelanggan ataupun calon konsumen, dan juga untuk membentuk pemahaman terhadap produk sehingga mereka dalam hal ini adalah calon pelanggan atau konsumen ini kemudian akan mencoba membelinya. Kalau tadi kita berbicara soal pengertian personal selling, sekarang kita akan membahas mengenai tujuan personal selling. Nah, yang pertama, tujuannya adalah tentu mencari calon pelanggan atau calon konsumen ya sebagai petunjuk kita untuk bisa nanti membuat formulasi seperti apa ya. Yang kedua, menentukan sasaran ya, target kita siapa dari katakanlah jasa atau produk yang kita tawarkan. Yang ketiga, tujuannya tentu adalah mengkomunikasikan. Artinya, kita menyampaikan berbagai informasi tentang produk dan jasa perusahaan. Yang keempat adalah tujuannya adalah menjual, yaitu dengan mendekati, mempresentasikan dan menjawab berbagai pertanyaan serta mengatasi keberatan dari calon konsumen kita, termasuk mendorong untuk konsumen itu mau membeli produk atau menggunakan jasa. Yang kelima yaitu melayani, yaitu memberikan berbagai pelayanan kepada pelanggan atau konsumen kita, dan juga harus bersedia untuk membuka ruang untuk konsultasi ketika ada masalah, lalu memberikan bantuan teknis atau mencari solusinya, lalu juga bisa juga untuk mengatur pembiayaan dan tentu termasuk melakukan pengiriman barang yang atau produk yang kita tawarkan. Lalu yang selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi. Jadi kita ketika melakukan personal selling juga sebenarnya kita juga sambil melakukan riset pasar ya. Dan yang kita lakukan juga sebenarnya kan mengumpulkan data ya sebagai dasar untuk pengembangan produk kita ke depannya. Dan yang terakhir adalah untuk mengalokasikan, artinya memutuskan pelanggan yang akan mendapatkan produk tertentu gitu saat terjadi kelangkaan
produk. Karena dengan personal selling kita bisa mengenal siapa sebenarnya konsumen loyal kita atau konsumen yang strategis, dan ini menjadi salah satu pertimbangan ketika kita memiliki kebijakan-kebijakan tertentu. Nah, sekarang kita berbicara peran penjualan tatap muka atau peran personal selling. Jadi, kalau berkaitan dengan personal selling, dia merupakan satu-satunya alat promosi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan konsumen potensial secara langsung. Nah, adapun peran-perannya yang bisa dimainkan dalam personal selling ini sebagai strategi pemasaran adalah sebagai berikut. Pertama, adalah perannya menyampaikan pesan yang begitu kompleks kepada konsumen potensial mengenai kebijakan dan produk perusahaan. Jadi penting ya karena tatap muka sehingga informasinya yang kompleks jadi lebih jelas gitu kalau secara langsung. Yang kedua, perannya adalah mengadaptasi penawaran dan atau daya tarik promosional produk untuk kebutuhan yang unik dan konsumen yang spesifik. Karena dengan kita bertemu tatap muka, kita jadi lebih tahu apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen kita secara lebih detail. Yang ketiga, perannya adalah membujuk konsumen bahwa produk atau jasa yang kita tawarkan ini memiliki keunggulan atau lebih baik dari produk-produk pesaing lainnya. Jadi dengan tatap muka tentu kita bisa lebih leluasa menyampaikan berbagai informasi dan komunikasi yang berlangsung jauh lebih interaktif. Seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, ini juga berpengaruh terhadap paradigma personal selling. Kalau dulu paradigma lama itu ketika bicara soal personal selling lebih banyak ya pokoknya kita harus menjual, dan menjual. Artinya gimana caranya produk kita atau jasa kita ini laku gitu ya. Tapi kalau sekarang paradigma barunya yang saat ini adalah kita tuh juga sebagai produsen itu harus mampu mendiagnosa masalah pelanggan kita dan harus mampu menawarkan solusinya. Jadi kalau dulu paradigmanya adalah menjual saja, sekarang harus ada kepentingan untuk menggali needs and wants dari calon konsumen kita. Seperti apa paradigma baru personal selling? Nah, ini lebih lanjut bisa kita lihat di gambar. Pertama, kita harus bisa mengidentifikasi apa yang dibutuhkan ya oleh calon konsumen atau pelanggan kita. Lalu kita memilih produk atau jasa yang mau kita tawarkan. Lalu dari situ kita membuat semacam bahan presentasi yang akan disampaikan kepada calon konsumen kita. Terus lalu setelah itu ketika sudah terjadi penjualan itu tidak selesai, tapi ada juga after sales service-nya. Jadi ada pelayanan setelah purna jualnya. Nah, jadi tadi ya seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya bahwa paradigma baru personal selling bahwa kita sebagai pemasar atau produsen dari produk atau jasa harus mampu mendiagnosa masalah pelanggan ya dan harus mampu menawarkan solusinya. Oke, adapun strategi personal selling ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah wiraniaga atau pemasar itu datang ke pembeli secara individual. Nah, kalau yang kedua itu wiraniaga ke kelompok pembeli. Jadi artinya seorang pemasar itu dia datang ke sekelompok calon konsumen atau calon pelanggan. Yang ketiga adalah tim penjualan ke kelompok pembeli ya. Jadi ini ada sekelompok tim pemasar yang menemui kelompok calon konsumen. Lalu yang selanjutnya ada penjualan dengan melakukan konversi dan penjualan dengan melakukan seminar. Nah, ini biasanya ini seperti kalau dulu sebelum pandemi kali ya, memungkinkan ketika sedang bazar gitu ya, itu kita bisa langsung bertemu dengan calon konsumen kita. Setelah tadi kita membahas soal periklanan dan personal selling, sekarang kita akan membahas berbagai media alternatif yang juga bisa digunakan untuk promosi. Oke, yang pertama yaitu promosi
penjualan. Apa itu promosi penjualan? Jadi ini adalah upaya pemasaran untuk bisa merangsang pembelian coba-coba gitu ya oleh konsumen. Kenapa? Karena ini penting ya, karena dalam pemasaran kita sangat berharap bahwa konsumen kita itu mau setidaknya mencoba dahulu gitu ya. Nah, upaya promosi penjualan ini pun untuk meningkatkan permintaan konsumen dan juga untuk memperbaiki kualitas produk. Jadi dari tadi tahap coba-coba memungkinkan konsumen bisa memberikan masukan kepada kita dan kita bisa mengakomodir dengan memperbaiki kualitas produk sesuai dengan harapan dari konsumen. Nah, promosi penjualan juga adalah bisa dilakukan dalam jangka pendek biasanya ya. Artinya tadi ketika kita mencoba mempromosikan sesuatu, kita langsung berharap bahwa konsumen itu mau mencoba dahulu produk kita atau jasa yang kita tawarkan. Nah, penjelasan lain bahwa promosi penjualan juga terdiri dari kumpulan kiat insentif yang berbeda-beda. Dan tadi ya, dia umumnya kebanyakan durasinya berjangka pendek ya, lalu dirancang untuk mendorong pembelian yang lebih cepat dan mungkin juga bisa lebih besar ya dari suatu produk atau jasa tertentu oleh konsumen atau pelanggan kita. Selanjutnya yang kedua adalah publisitas. Jadi apa itu publisitas? Jadi ini adalah upaya promosi melalui penempatan suatu artikel, tulisan, foto, atau bisa juga tayangan visual yang syarat dengan nilai berita, baik karena dia sifatnya yang luar biasa atau penting atau mengandung unsur-unsur emosional ya, bisa juga yang menyangkut dengan rasa kemanusiaan, lalu memuat ada humor, dan ini biasanya gratis ya, berbeda dengan iklan. Kalau ini gratis dan bertujuan untuk memusatkan perhatian terhadap suatu produk atau tempat atau orang atau suatu institusi yang biasanya dilakukan melalui penerbitan umum. Jadi maksudnya gratis di sini tentu untuk memproduksi publisitasnya sih membutuhkan biaya, tapi untuk mempublikasikannya mungkin itu yang secara gratis, misalkan memanfaatkan mading yang ada di sekitar kampus misalkan seperti itu. Itu kan yang penting kita izin ya dan tidak berbayar. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah direct marketing. Nah, direct marketing ini adalah sistem pemasaran yang sifatnya interaktif. Dan ini memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk bisa menimbulkan respon yang bisa diukur dan juga transaksi dimanapun. Nah, di dalam direct marketing, komunikasi promosi ini ditujukan langsung kepada konsumen secara individual dengan tujuan agar berbagai pesan itu bisa langsung ditanggapi oleh konsumen. Misalkan bisa melalui telepon ya, kalau zaman dulu belum ada email, melalui pos ya, atau juga dengan datang langsung ke tempat konsumen. Walaupun tentu untuk kondisi seperti sekarang sedang pandemi, hal ini mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan mencari alternatif yang lain ya, secara langsung bisa menggunakan media komunikasi lainnya misalnya. Tadi kita sudah membahas berbagai media yang bisa kita gunakan untuk promosi atau pemasaran ya. Nah, kalau bisa kita lihat perbandingannya seperti ini, kita sederhanakan. Kalau iklan dia berupaya memberitahu dan mempengaruhi pelanggan. Artinya harus ada efek tertentu setelah orang menyaksikan atau mendengarkan iklan. Kalau yang kedua, tadi promosi penjualan dia berupaya untuk mendorong pembelian, jadi call to action. Nah, kalau publisitas memang dia tujuan utamanya adalah membangun dan memelihara citra perusahaan. Jadi orang yang penting tahu dulu, kenal dulu gitu ya. Lalu yang keempat, kalau personal selling dia lebih kepada fokusnya berupaya mendekati pembeli secara personal. Nah, ini penting ya karena kita perlu konsumen-konsumen yang loyal. Dan yang tadi terakhir, direct marketing ini adalah memadatkan semua kegiatan-kegiatan yang tadi sudah disebutkan dalam bentuk penjualan langsung tanpa perantara. Jadi langsung ketemu dengan konsumen. Setelah tadi
menjelaskan terkait perbandingan. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan mengenai marketing mix pada era new wave marketing, di mana dalam era new wave marketing ini kita harus mengikutsertakan pelanggan dalam merancang produk. Nah, apa saja biasanya pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada pelanggan? Yang pertama tentu ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan ya. Pertama, kita harus bisa memanfaatkan komunitas offline ya. Kayak sekarang banyak sekali brand-brand tertentu dia punya komunitas yang mengatasnamakan suatu produk ya, dan itu biasanya punya acara atau gathering tertentu gitu ya. Terus yang kedua, bisa memanfaatkan layanan customer service. Nah, ini penting sekali ya, karena ketika produk atau jasa kita sudah digunakan, kita tidak boleh langsung lepas, tapi harus bisa memberikan terus mendampingi customer kita. Jadi harus selalu ready ya customer service-nya. Yang ketiga, manfaatkan komunitas online, apalagi dengan sekarang ya era new normal dengan pandemi ini tentu minim sekali untuk pertemuan secara offline, maka ini yang perlu kita terus gunakan, komunitas-komunitas online yang sudah terbentuk oleh para customer kita bisa secara sukarela atau juga inisiasi dari katakanlah dari institusi atau perusahaan kita. Lanjut, kalau tadi dari penjelasan yang new era wave itu, sekarang kan lebih banyak strateginya melalui online marketing, dan ini sangat sejalan dengan kondisi pandemi sekarang ya, yang kita pasti akan minim dengan pertemuan-pertemuan offline. Nah, ada istilahnya yang disebut dengan Blue Ocean Strategy. Ini apa? Jadi fokusnya pada penciptaan katakanlah pasar baru ya, maksudnya sasaran yang baru yang mungkin bahkan sama sekali tidak dilirik oleh kompetitor. Ya, jadi memang kita harus cermat nih untuk menentukan peluang-peluang yang potensial. Nah, sekarang juga seiring dengan online marketing, ada yang dikenal dengan viral marketing. Itu apa? Jadi dia adalah sebuah pesan berantai yang disebarkan secara intens ya, secara terus-menerus oleh setiap orang. Nah, ini merupakan sebuah upaya promosi yang memanfaatkan kekuatan berita dari mulut ke mulut ya, atau word of mouth. Nah, di dalam dunia online, penyebaran tersebut bisa digunakan melalui media online, misalkan melalui email, lalu sekarang juga ada media sosial gitu yang dia sifatnya sangat cepat informasinya dan bisa menyebar secara cepat. Lanjut, sekarang juga dikenal dengan digital atau internet marketing, yaitu pemasaran melalui media sosial. Ini sangat populer sekali ya, dan ini kenapa menjadi sangat populer, karena salah satu pertimbangan orang menggunakan atau memilih media sosial bagi pengguna internet di Indonesia itu karena ini sangat diminati oleh masyarakat kita. Dan ternyata dari hasil survei Susenas BPS tahun 2017, ternyata tujuan utama masyarakat Indonesia berinternet itu hampir 80% itu untuk akses media sosial. Dan rata-rata waktu yang digunakan orang Indonesia untuk bermedia sosial ternyata adalah 3 jam 23 menit per hari menurut data dari Global Web Index di We Are Social and Hootsuite. Apalagi kalau sekarang ya, ini kan data sebelum pandemi ya. Sekarang dengan pandemi tentu orang lebih punya banyak waktu untuk bisa memegang gadget dan akses informasi melalui internet, dan saya yakin ini pasti jumlahnya jauh lebih besar sehingga potensial sekali untuk digunakan sebagai media pemasaran. Bicara pemasaran melalui media sosial ini, kenapa banyak peminatnya? Karena ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Jadi dia sifatnya sangat user friendly. Jadi cukup punya smartphone dan juga harus punya pulsa, kuota, dan tentu ada listrik ya. Dan ini sangat cocok sekali untuk para startup gitu ya. Dan juga sekarang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, selain itu, akun media sosial juga kita tahu bahwa bermacam-macam ya, dan ini disesuaikan dengan target pasar yang sekaligus bisa menjadi target audiens atau segmentasi kita. Nah, kalau berdasarkan data eMarketer di jackpotstatista.com, bahwa media sosial yang paling populer di kalangan pengguna mobile Indonesia, terutama di kelompok umur 16-35 tahun adalah
Facebook dan Instagram. Dan bahkan penelitian-penelitian terbaru dari beberapa mahasiswa pun menunjukkan bahwa mayoritas anak-anak muda itu lebih ke Instagram, tapi orang tua itu lebih banyak di Facebook. Dan mungkin ini bisa dijadikan pertimbangan untuk kita nanti bisa menggunakan dalam konteks pemasaran. Oke, inilah pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi hari ini. Jadi bisa ditelusuri jika ada teman-teman yang akan mendalami atau melakukan riset terkait komunikasi pemasaran, khususnya mengenai teknik-teknik komunikasi pemasaran. Oke, demikian materi yang kali ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap sehat.